Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akhrajana minadz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, kita berjumpa lagi untuk saling tazkir melalui channel yang sederhana ini. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perintah untuk melunakkan suara. Melunakkan suara kepada orang lain adalah lawan dari suara besar dan kasar. Suara kasar dan besar ini dimetaforakan dengan suara keledai yang disebut di dalam Al-Quran seburuk-buruk suara. Oleh karena itu, salah satu akhlak yang mulia bagi seorang muslim dalam melakukan komunikasi verbal kepada orang lain adalah melunakkan suara ketika kita berbicara dengan orang lain, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 19. Waqsid bi masyika wa ghudud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Melunakkan suara atau merendahkan suara dalam menyampaikan perkataan merupakan akhlak yang mulia dalam Islam, sekaligus menunjukkan penghargaan kepada lawan bicara, sehingga tidak nampak seolah-olah hanya dia yang ingin didengarkan pembicaranya dan tidak mendominasi pembicaraan. Orang yang melunakkan suara bagaikan padi yang berisi, semakin berisi semakin menundukkan suaranya. Oleh karena itu, orang yang memiliki akhlak ini tidak asal bunyi atau asbun, akan tetapi perkataannya tertata dengan baik, dengan kalimat yang jelas, dan tidak meledak-ledak suaranya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Menurut tafsir Depak, melunakkan suara ketika sedang berbicara supaya tidak terdengar kasar seperti suara keledai. Sedangkan Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi menjelaskan bahwa maksud ayat jagalah berbicara keras dalam hal yang tidak bermanfaat, karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Sedangkan Mujahid berkata, sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Jadi siapa yang berbicara dengan suara keras, ia mirip dengan keledai dalam hal mengeraskan suara. Dan suara seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan ada keserupaan menunjukkan akan keharaman bersuara keras dan tercelanya perbuatan atau perkataan semacam itu. Suara keledai keras dan melengking. Jika ada orang yang senang bersuara keras dan melengkingkan suara ketika berkomunikasi dengan orang lain, maka suaranya mirip suara keledai. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa keledai melengkingkan suara ketika melihat syaitan, sehingga boleh jadi
orang-orang yang senang melengkingkan suara dengan suara yang besar ditumpangi oleh setan. Semoga saudaraku, kita semua terhindar dari suara keledai. Maka berusahalah untuk senantiasa melunakkan suara agar kita semua tidak digolongkan sebagai orang yang bersuara keledai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.